Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadi khabiran basiran wa tabaraka ladzi ja'ala fis samai burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira wa huwa alladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada an yadhkara aw arada syukura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa sallallahu hadiyatan wa basyiran wa nadhiran. Amma ba'd. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa da'iyan ilallahu bi idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa aswajihi tasliman katsira. Sahabat-sahabatku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hidup yang sangat singkat ini dan pendek serta penuh dengan ujian dan cobaan ini, mari kita bersama lebih meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa memperoleh ketentraman hidup dan bahagia di dunia dan dari akhirat. Mari kita saling memperkokoh iman kita agar iman yang selama ini kita berharap agar iman ini nantinya dapat mengantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Banyaknya ujian, cobaan dan godaan hidup yang silih berganti itu jangan sampai dapat menipiskan iman kita, apalagi sampai menjadi penyebab lepasnya iman kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, Badiru bil a'mali sholihati wasatakunu fitanu ka'ita illaili mudlimi yusbihur rajulu mu'minan wayumsi kafiron wayumsi mu'minan wayusbihu kafiron yabi'u dinahu bi'aradi minad dunya. Sahabat-sahabatku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang artinya cepat-cepatlah kamu berbuat yang baik, sebab akan muncul banyak fitnah seperti gelapnya sebagian malam di pagi hari. Seseorang beriman dan di sore hari dia kafir, di sore hari dia beriman dan di pagi hari dia kafir. Agama ditukar dengan materi dunia. Muslim. Karena itu ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala hendaknya dapat menjadi benteng kokohnya iman kita. Maka dengan patuh menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangannya akan mampu memperkuat kokohnya iman di hati.
Sahabat-sahabatku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan kali ini saya mengajak para jamaah, para sahabat-sahabat semua, mari kita melihat sebentar peristiwa besar Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW yang terjadi pada tanggal 27 Rajab, yakni 1 tahun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Peristiwa Isra dan Mi'raj ini sangat menakjubkan dan luar biasa. Sebab dalam peristiwa ini Nabi Muhammad dengan didampingi malaikat Jibril diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram di Mekah menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Kemudian diteruskan dengan Mi'raj, yaitu naiknya Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Aqsa menuju tempat yang paling atas, yaitu Baitul Ma'mur dan Sidratul Muntaha, dengan melewati 7 langit terus ke Arsy untuk menerima kewajiban salat 5 waktu. Perjalanan Isra dan Mi'raj ditempuh oleh Nabi Muhammad SAW dalam waktu semalam. Kemudian oleh Allah perjalanan ini diabadikan di dalam Al-Quran pada hari surat Al-Isra ayat 1 berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linurinahu min ayatina innahu was-sami'ul basir, yang artinya Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkati sekelilingnya untuk kami perlihatkan kepadanya tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Allah itu Maha mendengar lagi Maha mengetahui. KS Al-Isra ayat 1. Sahabat-sahabatku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peristiwa Isra Mi'raj ini mengandung hikmah yang sangat besar bagi kehidupan manusia, sebab salat 5 waktu yang diterima Nabi waktu Isra Mi'raj atau kecuali sebagai kewajiban yang harus dikerjakan bersama umatnya juga merupakan sarana komunikasi langsung antara manusia dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri Toha ayat 14, yang artinya sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingat aku. KS Taha ayat 14. Dengan mengerjakan salat, seseorang akan semakin dekat dengan Allah, dan siapa saja yang dekat kepada Allah, tentu Allah memberikan kemudahan baginya, bahkan apa saja yang dia perlukan dan dia minta Allah akan segera mengabulkan. Tetapi itu harus dilakukan dengan khusyuk dan ikhlas, karena Allah firman Allah dalam surat Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata idza da'an. Al-Baqarah ayat 186, yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa kepadaku. KS Al-Baqarah ayat 186.
Sahabat-sahabatku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Ibu dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sendiri setiap mengerjakan salat tidak pernah meninggalkan bacaan surat Al-Fatihah, tidak pernah meninggalkan bacaan surat Al-Fatihah, dan itu memang harus kita baca. Lalu apa terkandung dalam ayat keempat, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, adalah pernyataan ibadah hanya kepada Allah dan pernyataan minta tolong hanya kepada Allah pula. Itulah pernyataan tulus yang semata-mata kepada Allah pula. Mata hanya Allah, kepada Allah, tidak ada kepadanya yang lain. Diharapkan salat yang kita kerjakan itu bernilai tinggi sehingga mampu menghalau perbuatan-perbuatan maksiat dan mungkarat yang setiap saat dipromosikan oleh musuh Islam, iblis dan setan. Tujuan umatnya adalah merusak moral dan akhlak umat Islam. Lalu kita dapat mengikuti jejak dan kemauan jahat mereka. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa aqimis sholata inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa lidzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un, yang artinya, dan dirikanlah salat, sesungguhnya salat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah, salat adalah lebih besar keutamaan dari ibadah-ibadah yang lain, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Qais Al-Ankabut ayat 45. Sahabat-sahabatku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka wajib bagi setiap muslim menjaga salat yang 5 waktu itu, dan jangan ada di antara kita yang sampai mengabaikan kewajiban salat ini, apalagi sampai meninggalkan, supaya kita tidak digolongan orang-orang yang suka merobohkan agama Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. As-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, faman tarakaha faqad hadamaddin, yang artinya salat itu agama, maka barang siapa yang mendirikan salat berarti menegakkan agama, dan barang siapa yang meninggalkan salat berarti dia merobohkan agama. Al-Baihaqi. Sahabat-sahabatku semua yang dirahmati Allah, sungguh kita nilai salat dalam Islam kecuali dapat menolak kezaliman, kemungkaran, dan kejahatan, juga dapat menumbuhkan hidup damai, sejahtera, dan bahagia. Tidak saja di dunia tapi juga di akhirat kelak. Dan kita yang aktif mengerjakan salat juga sama halnya berjuang menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah pentingnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Isra dan Mi'rajkan, yakni untuk menerima salat, juga untuk menambah kuatnya iman dan keyakinan beliau, sehingga Rasul pembawa risalah dan di tengah-tengah umat manusia, sehingga betapapun besarnya cobaan dan gangguan serta cemoohan kepada beliau, tetapi beliau hadapi dengan tabah dan penuh kesabaran. Sahabat-sahabatku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi bagi kaum muslimin sendiri, peristiwa Isra dan Mi'raj itu adalah merupakan ujian berat, sebab kejadian sangat menakjubkan dan di luar jangkauan akal manusia, yaitu perjalanan beratus-ratus mil serta menembus tujuan lapis langit, dan hanya ditempuh dengan waktu
1 malam saja, sehingga sebagian orang yang sudah beriman kepada Nabi SAW kembali tidak mempercayai, yakni murtad atau keluar dari Islam. Kemudian bagi kaum Quraisy, peristiwa Isra dan Mi'raj ini mereka jadikan senjata untuk menghantam dan menuduh Nabi sebagai seorang yang tidak beres otaknya, orang stres, dan mereka jadikan bahan cemoohan dan hinaan yang sangat keji dan menyakitkan. Mari kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ja'alna ru'yal lati arainaka fitnatal linnas, yang artinya, dan kami tidak menjadikan mimpi yang telah kami perlihatkan kepadamu melainkan sebagai ujian bagi manusia. KS Al-Isra ayat 60. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, telah memperlihatkan tanda-tanda kebesaran dan kekuasaannya yang luar biasa kepada Nabi Muhammad SAW. Mari kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa surat Al-Najm, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa idza yakhsha sidratu ma yakhsha majazal basar wa ma tagha laqad ra min ayati rabbil kubra, yang artinya, dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratul Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal Muhammad. Melihat Jibril ketika Sidratul Muntaha diliputi oleh suatu yang meliputi penglihatan Muhammad, tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya. Sesungguhnya dia telah melihat sebagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar. KS An-Najm ayat 13-18. Demikian itulah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah dan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu yang diperlihatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan membuka dan mempelajari sejarah peristiwa Isra Mi'raj dan Nabi Muhammad SAW ini, kita semakin mantap dan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini dapat berkenan dan bermanfaat serta dapat menambah kemantapan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ya Allah, kula nyuwun ridha panjenengan ya Allah. Ya Allah, yang tambahi ilmu manfaat barokah ya Allah. Ya Allah, kula nyuwun bimbingan panjenengan zahir batin kula ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah.